menyambung dari kelas 1. Kali ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah. Nah, sebelumnya marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, di kelas 2 ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab mengenai huruf hijaiyah, di mana nanti anak ustazah akan belajar menyambung dan menulis huruf sambung dalam huruf hijaiyah. Sebelumnya, marilah sama-sama kita mengulang huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari di kelas 1 ya. Sama-sama. Wahid, isnani, salasan. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, alhamdulillah. Nah, itulah huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari di kelas 1. Untuk itu, ada 9 langkah yang harus kita pelajari bagaimana kita bisa nantinya akan menulis huruf hijaiyah itu. Nah, mari anak-anak ustazah kita masuk kepada langkah pertama. Nah, langkah pertama yang harus kita pelajari di sini adalah kita mengenali kepalanya. Nah, ada 9 huruf hijaiyah yang harus kita kenali kepalanya supaya nanti kita bisa menyambung huruf itu. Yang pertama, huruf jim. Yang kedua, huruf ha. Yang ketiga, huruf kha. Yang keempat, huruf sin. Yang kelima, huruf shin. Yang keenam, huruf sad. Yang ketujuh, huruf dot. Yang kedelapan, huruf fa. Dan yang terakhir, huruf qa. Nah, anak ustazah, kita harus mengenali kepalanya itu agar mudah kita sambung. Contoh, ya, ada huruf sya, fi, kun. Nah, ketika kita sambungkan, kita hanya mengambil dari kepalanya saja. Sya, fi, kun. Nah, mudah kan, Nak? Nah, itulah langkah pertama yang harus kita pelajari. Nah, anak ustazah, kita masuk kepada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini ada huruf kha, sya, fa. Nah, huruf ini ketika kita akan menyambungkannya, cara menyambungkannya kita awali dari kepala huruf kha. Yang mana kepalanya? Kepalanya itu yang ini, Nak. Kha, kita hubungkan dengan huruf sya. Sya juga kita awali dari kepalanya, huruf sya kita ambil dari kepalanya. Sya, fa. Nah, kita sambungkan huruf dengan huruf fa. Karena huruf fa itu huruf yang terakhir, jadi dia kita tulis seperti huruf asalnya. Jadi kha, sya, fa. Anak-anak ustazah, kita masuk kepada langkah kedua. Langkah kedua di sini yaitu kanan oke, kiri no. Maksudnya kita akan mempelajari huruf-huruf yang hanya mau disambung dengan huruf yang lainnya yang ada di sebelah kanannya saja, ya. Ketika dia berada di kiri, dia tidak bisa kita sambungkan. Huruf yang 6 itu adalah alif, da, zal, ro, za, waw. Contoh. Nah, contoh yang pertama, di sini ada huruf kha, ro, ja. Nah, perhatikan, Nak. Di situ ada huruf kha. Kha itu termasuk tidak dalam huruf yang 6 tadi? Tidak. Huruf ro termasuk. Huruf ja tidak. Nah, lihat di kanan huruf ro itu ada huruf apa? Huruf kha. Nah, jadi ketika kita sambungkan, kita tarik dari huruf kha. Kha, ro, ja. Nampak di situ huruf ro itu hanya bisa disambung dengan huruf yang di sebelah kanannya, yaitu huruf kha. Contoh yang kedua, ada di situ huruf za, fa, ro. Nah, anak ustazah, huruf za tidak bisa disambung karena dia
tidak ada kawan di sebelah kanannya. Perhatikan huruf fa dan ro. Di sebelah kanan huruf ro ada huruf fa. Jadi ketika kita sambungkan za-nya sendiri, fa bersambung dengan huruf ro. Za, fa, ro. Paham anak-anak ustazah? Langkah ketiga. Nah, anak ustazah, langkah ketiga ini adalah pindah titik ganti nama. Maksudnya, di sini kita akan mempelajari huruf-huruf yang mempunyai tubuh yang sama ketika dia berada di awal dan di tengah. Yang membedakannya adalah hanya letak dan jumlah titiknya saja. Hurufnya ada 5, yaitu ba, ta, ta, nun, ya. Contohnya, nah perhatikan contohnya. Di sini ada huruf na, ba, ta. Nah, coba anak ustazah perhatikan. Ketiga huruf ini mempunyai tubuh yang sama, mempunyai bentuk yang sama. Yang membedakannya adalah hanya letak dan jumlah titiknya. Perhatikan huruf nun. Nun itu berada titiknya di mana? Di atas, dan jumlah titiknya ada 1. Kemudian huruf ba. Ba ini titiknya ada berapa? 1, letaknya ada di bawah. Huruf ta, titiknya ada di atas, jumlah titiknya ada 2. Ketika dia kita sambungkan menjadi na, ba, ta. Nah, huruf ta ini dia ketika dia berada di akhir, hurufnya kembali kepada huruf asalnya. Paham anak ustazah? Langkah keempat. Nah, langkah keempat ini beda tempat, beda bentuk. Nah, anak-anak ustazah, di langkah keempat ini kita akan mempelajari hanya satu huruf, yaitu huruf H. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana jika huruf H itu berada di awal, berada di tengah, dan berada di akhir. Kita langsung kepada contohnya. Contoh yang pertama, ada huruf H, ma, sa. Nah, perhatikan huruf H, dia berada di awal. Jadi ketika kita sambungkan, huruf H-nya kita buat seperti ini. H, ma, sa. Nah, contoh yang kedua, ada huruf sa, ha, ja. Perhatikan huruf H, berada di mana? Berada di tengah. Nah, ketika kita sambungkan dia, bentuknya pun menjadi sa, ha, ja. Nah, contoh yang ketiga, ada huruf fa, qi, ha. Nah, di situ H-nya berada di akhir. Nah, bagaimana bentuk H-nya? Mari sama-sama kita sambungkan. Fa, qi, ha. Nah, anak ustazah, akan tetapi huruf H ini akan berbeda lagi jika dia diawali oleh 6 huruf, yaitu huruf alif, da, za, ro, za, waw. Langsung kepada contohnya, yaitu di sini ada huruf ya, da, hu. Nah, coba perhatikan huruf hu. Sebelah huruf hu itu ada huruf da. Jadi ketika kita tulis ya, da, hu. Hu itu pasti dia akan sendiri. Nah, seperti itulah contohnya anak-anak ustazah. Semoga anak-anak ustazah semua bisa memahami apa yang sudah ustazah jelaskan dan bermanfaat bagi anak-anak ustazah semuanya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.